Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, dan juga kepada jamaah mushola Ibadur Rahman Jalan Dagang Barat Kabupaten Sambas rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang paling layak kecuali puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Rabbul Alamin, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak sekali kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yang telah Allah wajibkan, sehingga kita dapat yakni bangun kembali dari tidur kita. Ya, ini merupakan karunia nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih ketika kita baru bangun dari tidur kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, maka ini merupakan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti, senantiasa mengamalkan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita bisa meminum air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya, yakni surga Firdaus. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada subuh yang penuh berkah ini kita akan melanjutkan kajian online kita, kajian risalah, yakni sebuah kutub yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang mana judul risalah tersebut adalah Al-Jami' li Ibadatillah, yakni kumpulan-kumpulan yakni berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menggunakan yakni syarah yang ditulis oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Dan kita pada kesempatan kali ini telah pertemuan yang ketujuh, kita pertemuan yang ketujuh dengan tema adalah takwa adalah kunci sukses menghadapi permasalahan. Dengan tema adalah takwa adalah kunci sukses menghadapi berbagai permasalahan. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan juga kita telah sampaikan tentang anwa'ul ibadah allati amarallahu biha, yakni macam-macam ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan bagi setiap hambanya. Naam. Dan juga di awal kajian kita risalah ini kita membahas tentang masalah menyikap tabir kehidupan dunia, yakni kita
mengetahui bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji kita, dan itu adalah satu kepastian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji kita, dan ini adalah satu kepastian. Sehingga jamaah rahimani rahimakumullah, ya, ketika kita hidup di dunia ini sudah pasti kita semua akan menghadapi permasalahan. Itu sudah pasti. Ya, baik permasalahan dari segi ekonomi, kemudian baik itu permasalahan berkaitan dengan tempat kita bekerja, baik itu permasalahan dalam rumah tangga kita, baik itu permasalahan dalam pekerjaan kita, dan semuanya. Ya, dan semuanya kita pasti akan menghadapi berbagai permasalahan, berbagai kesulitan. Nah, maka ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai permasalahan, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan berbagai kesulitan, maka ketahuilah jamaah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kesusahan kepada kita, tidaklah Allah memberikan satu kesulitan kepada kita, maka pasti akan ada jalan keluarnya. Maka ketakwaan seseorang itu menjadi kunci sukses dia menghadapi berbagai permasalahan. Jamaah rahimani rahimakumullah, ya, misalkan ya seorang yang jomblo mungkin ya, yang dia belum menikah, maka dia menghadapi permasalahan dengan kejombloannya tersebut karena belum menikahan dia. Atau seorang suami yang sudah menikah, ya, maka dia akan menghadapi berbagai permasalahan ketika dia setelah menikah. Ya, ini seorang anak akan menghadapi permasalahan tentang berkaitan dengan dia, dengan orang tuanya, mungkin dengan sahabatnya, atau seorang ayah, seorang suami, ya, dia akan menghadapi berbagai macam permasalahan, rintangan dalam hidupnya. Dan ini adalah sudah merupakan sunatullah, ya, ini yang harus, ya, mau nggak mau tetap kita akan menghadapi berbagai musibah ini, ujian ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 142, Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira, kata Allah, kalian akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'lamillahu alladhi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, apakah kalian, kata Allah, mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah, yakni orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata bagi Allah, yakni orang yang bersabar di antara kalian. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yakni dan juga Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Imran tadi 142 bahwasanya apakah kita mengira bahwasanya kita akan masuk surga? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala belum menguji kita, siapa orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah, dan siapa orang yang benar-benar, yakni yang dia yang bersabar atas segala permasalahan yang dia hadapi. Jamaah rahiman rahimakumullah, maka subhanallah, ketakwaan kita ini merupakan sumber kunci, ya, salah satu sebab kita bisa menghadapi berbagai permasalahan, rintangan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi di saat ini, ya, masya Allah, yakni di negeri kita, bahkan di seluruh dunia sedang menghadapi bencana yang bernama COVID-19. Ya, kita lihat pemerintah, yakni Bapak Presiden Jokowi, yakni Joko Widodo, hafizallahu taala, ya, beliau, ya, bagaimana berusaha semaksimal mungkin menghadapi berbagai permasalahan yang ada di negeri ini. Ya, dan bahkan kemarin disebutkan, ya, beliau, ya, menunjuk salah satu menterinya untuk mengantisipasi tentang kekurangan pangan. Ya, karena sesuai dengan WHO, ya, bahwasanya beberapa bulan ke depan atau tahun ke depan, ya, kemungkinan besar, ya, akan kesulitan dunia akan menghadapi kesulitan pangan. Ya, maka salah satu antisipasi adalah beliau menunjuk, ya, salah satu di antara menterinya untuk, ya, menindaklanjuti persiapan, ya, global ini. Nah, maka baik dia itu dari presiden maupun sampai kepala RT, dan bahkan dari semua, ya, semua hal yang kita sebagai penanggung jawab di dalamnya, maka pasti kita akan merasakan, yakni kita pasti akan menghadapi berbagai permasalahan dan rintangan dalam hidup ini. Nah, ya, terlebih lagi dalam kondisi pandemi 19 ini, subhanallah, banyak orang yang di PHK,
banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, ya banyak orang yang mereka tidak bisa ya makan pada hari itu, ya, dan ini merupakan ya salah satu ujian yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jamaah rahiman rahimakumullah. Nah, kalau sekiranya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah sekiranya kita bertakwa kepada Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala ya akan melimpahkan kepada kita keberkahan dari langit dan dari bumi. Kuncinya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi sangat jelas dalam ayat ini Allah sebutkan, yakni walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Ya, yakni kata Allah Subhanahu wa taala, kalaulah seandainya penduduk negeri tersebut mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi, maka niscaya akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Subhanallah. Ya, kuncinya adalah yakni kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah yakni bagi kaum muslimin dan muslimat, dan teruntuk bagi kita para suami, bagi kita seorang ayah, ya, maka hendaklah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan bagi rakyat, ya, bagi kita sebagai rakyat, maka hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bagi kita mungkin yang saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan amanah berupa pemimpin, maka hendaklah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketakwaan kita ketika kita diberikan beban amanah ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebuah beban amanah, yakni hendaklah kita menunaikan amanah tersebut dengan sebaik mungkin. Hendaklah kita menunaikan kepemimpinan kita dengan amanah, ya, yakni kita berusaha untuk menunaikan amanah tersebut dengan baik dan tentunya penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jamaah rahimani rahimakumullah. Lantas apa yang dimaksud dengan at-taqwa? Yakni ketakwaan tersebut. Ya, para ulama mereka banyak memberikan definisi tentang masalah takwa ini. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya takwa itu ya adalah engkau melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada yang mengatakan takwa itu adalah ibarat engkau melewati satu jalan yang mana di jalan itu banyak sekali duri, ya, atau paku yang bisa membinasakanmu, maka apa yang kau lakukan? Sudah tentu kita akan berhati-hati ketika kita melewati jalan tersebut, dan itu adalah takwa sebagaimana diberikan definisi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Dan ada sebuah definisi takwa yang begitu lengkap, yang begitu mencakup dari semuanya, yakni adalah definisi yang diberikan oleh Talaq bin Habib rahimahullahu taala. Ya, Talaq bin Habib rahimahullahu taala mengatakan definisi takwa adalah at-taqwa an ta'mala bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballahi, yakni takwa itu adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah. Yakni seseorang yang dikatakan takwa adalah dia melaksanakan ketaatan, semua ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, yakni di atas apa? Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah di atas ilmu. Jadi seseorang dia melakukan ketaatan kepada Allah di atas ilmu, tarju thawaballahi, dan dia mengharapkan pahala dari apa yang telah dikerjakan. Dan juga kata Talaq bin Habib rahimahullahu taala,
wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballahi. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan, ya, yakni engkau meninggalkan kemaksiatan di atas cahaya Allah Subhanahu wa taala. Yang maksudnya adalah dia meninggalkan ketaatan di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu, di atas ilmu. Takhafu iqaballahi, dan engkau takut atas hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang dimaksud dengan takwa itu adalah yakni kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, dan kita berharap kepada Allah Jalla Jalaluhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan pahala ya, dari apa yang telah kita lakukan tersebut. Naam. Dan kita meninggalkan kemaksiatan, kita meninggalkan semua larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu yang telah kita miliki, dan kita ya khawatir ya, dan kita takut atas hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi takwa. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka hendaklah kita ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena takwa adalah salah satu sebab kunci kesuksesan kita menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Dan ini sudah merupakan sunatullah, dan sudah merupakan yakni janji Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surah yakni dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, yakni Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja, yakni barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Subhanallah. Maka bagi jamaah sekalian, bagi kita yang mungkin saat ini Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan berbagai musibah, dengan berbagai kesulitan, dengan berbagai masalah, segudang masalah, bahkan sejuta masalah. Hendaklah kita kembali kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berdoa dengan kesungguhan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah dengan sebenar-benar permohonan kepada Allah, yakni kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan solusi atas yakni permasalahan yang kita hadapi. Kuncinya adalah kita bertakwa kepada Allah, dan Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'alahu mahraja. Yakni barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, niscaya dia Allah akan mengadakan jalan keluar baginya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Subhanallah. Jamaah rahimani rahimakumullah. Ya. Maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan kita kepada Allah, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Subhanallah. Ya, memang ini perlu bertahap, dan perlu perjuangan meraih predikat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tentunya bukanlah perkara yang sulit kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala menghadapi kebaikan bagi orang tersebut. Naam, jamaah rahimani rahimakumullah. Maka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu hal yang sangat penting, modal yang utama ketika seorang hamba dia menghidupi samudera kehidupan ini. Maka ketakwaan modal utama bagi seorang hamba untuk yang melewati samudera kehidupan yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan permasalahan. Ya, pada hakikatnya semua kita pasti menghadapi berbagai permasalahan. Dan jamaah rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang tadi, dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ya, yang di awal mukadimah kita sampaikan, ya di awal kajian kita, yakni Allah memerintahkan kepada kita hendaklah kita bertakwa kepada Allah
dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya, dan ini merupakan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah takwa merupakan wasiat ya dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah dan juga kepada untuk umatnya. Demikian juga para al-anbiya, mereka senantiasa memberikan wasiat tentang ketakwaan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada kaumnya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala juga ia telah memberikan wasiat ketakwaan ini kepada orang-orang sebelum kita yang mereka telah diberikan Alkitab, yakni sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 131, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullaha." Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, kata Allah. Ini apa wasiatnya? Anittaqullaha, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika beliau berkhutbah, setelah itu beliau memberikan wasiat kepada para sahabat ketika itu, kepada kaum muslimin. Beliau mengatakan, amma ba'du usika bitaqwallahi azza wa jalla. Maka kata Umar, adapun setelahnya, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu man ittaqahu waqahu wa man aqradahu jazahu wa man syakarahu zadahu. Yakni kata Umar bin Khattab, ya, sungguhnya aku memberikan wasiat kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan sungguh orang yang bertakwa kepadanya Allah akan melindunginya. Maka barang siapa menginfakkan hartanya, niscaya Allah memberinya balasan, dan barang siapa mensyukurinya, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala tambah berupa kenikmatan tersebut. Naam, jamaah rahimani rahimakumullah. Ya, tadi telah kita sebutkan ayat-ayat tentang ya perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga telah kita sebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan keutamaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka akan Allah berikan dia jalan ya keluar dari berbagai permasalahan yang dia hadapi. Ya. Dan jamaah rahimani rahimakumullah, kalau kita lihat kondisi kita di negeri kita saat ini, pandemi 19 ini, ya, kalau hendak sejenak kita merenungkan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan ujian ke negeri kita ini kecuali ya kita mampu untuk memikulnya. Tidaklah Allah membebankan satu kaum, tidaklah Allah membebankan seorang hamba kecuali hamba tersebut, kecuali kaum tersebut mereka mampu untuk memikulnya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ya ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ya ujian atau cobaan kepada satu kaum kecuali kaum tersebut mereka mampu untuk memikulnya. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, maka bagi saudara dan saudari yang mungkin saat ini diuji oleh Allah dengan sebab COVID-19 ini, yakinlah hendaklah kita berhusnuzon kepada Allah, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah Allah berikan musibah di negeri kita ini, kita pasti akan sanggup untuk menghadapinya. Apapun musibah yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, berbagai kesulitan hidup, berbagai kesulitan mencari ma'isyah, berbagai kesulitan mencari nafkah mungkin, maka ketahuilah setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar yang akan Allah Subhanahu wa taala sediakan. Tentunya kuncinya hendaklah kita bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dan salah satu rangkaian takwa adalah tawakal kepada Allah Taala.
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani rahimakumullah, jamaah musala Ibadur Rahman Jalan Dagang Barat Kabupaten Sambas, dan juga jamaah ikhwas sekalian yang sedang menyaksikan kajian online kami pada pagi hari yang penuh berkah ini, ya, dan juga mungkin kepada santri maupun santriwati kami yang sedang menyaksikan, barakallahu fikum, barakallahu fikunna, ya, dan atau juga kepada ikhwan-ikhwan sekalian MBI Singkawang yang sedang menyaksikan, barakallahu fikum. Ya, satu hal yang harus kita perhatikan, satu hal yang untuk selalu senantiasa dan terus kita mengulang-ulang adalah ilmu yang telah kita pelajari, ilmu yang telah kita dapati. Hendaklah kita untuk selalu senantiasa ya mengulang ilmu tersebut. Dan ketika seseorang mengulang ilmu, bisa dengan membaca buku, bisa dengan menghadiri kajian, bisa dengan memberikan materi kajian, bisa dengan mengajarkan, banyak jalan-jalan ketika kita hendak meroja ilmu tersebut. Naam. Maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya, maka ketika kita hendak sukses menghadapi berbagai permasalahan di dunia ini, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan salah satu ketakwaan adalah yakni seseorang bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan tawakal ini merupakan salah satu anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Dan tawakal ini adalah salah satu ya perintah, salah satu ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, kepada hambanya. Naam. Yang menjadi pertanyaan, ma huwa at-tawakkul? Apa yang dimaksud dengan tawakal? Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala beliau menyebutkan dalam risalahnya ini, qala muallif hafizallahu taala min anwa'il ibadati, dan macam-macam ibadah, at-tawakkulu, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Dan tawakal ini tadi kita sebutkan salah satu jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa itu tawakal? Maka Syekh mengatakan at-tawakkulu wa huwa tafwidul umuri ila Allah Subhanahu wa taala wal i'timadu alaih. Yakni tawakal itu, kata Syekh Dr. Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, takwa itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepadanya. Naam. Jadi ikhwas sekalian, rahimani rahimakumullah, yang dimaksud dengan tawakal itu adalah apa? Kata Syekh, yakni ya tafwidul umuri ila Allah Subhanahu wa taala. Yakni ketika seseorang bertawakal kepada Allah, dia menyandarkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Dia menyerahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal i'timadu alaih, dan dia bersandar kepadanya. Contohnya apa? Misalkan seperti ini. Contoh ya, dalam konsep pendidikan anak misalkan. Dan insyaallah ya nanti hari Senin kita akan melanjutkan konsep pendidikan anak. Nah, contohnya misalkan seorang ayah misalkan, ya, atau seorang ayah atau seorang ibu misalkan, contohnya dia sudah berusaha untuk mendidik anaknya. Dia sudah mempelajari tentang konsep mendidik anak, bagaimana sih yang benar sesuai dengan Al-Qur'an wa sunnah. Kemudian ketika dia sudah mengetahui, maka dia amalkan, diajarkan kepada anaknya. Nah, maka jamaah, ketika kita melaksanakan suatu perkara, baik itu dalam mendidik anak kita, baik itu dalam mencari nafkah, baik itu dalam muamalah dan seterusnya, ya maka hendaklah kita, apa yang kita lakukan itu, maka kita menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, dalam mendidik anak, maka urusannya kita serahkan kepada Allah. Nanti apakah anak kita menjadi anak yang soleh, ya, atau apakah anak kita bisa mendengar perkataan kita, maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersandar kepada Allah, yakni kita iringi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita juga memiliki usaha misalkan, ya maka kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun hasilnya maka nanti akan kita lihat. Ya, adapun yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah usaha yang telah kita lakukan, ikhtiar yang telah kita lakukan. Naam, jadi tawakal ini
adalah seseorang yang dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka ya kepada Allah bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian yakni orang yang beriman. Dalam ayat ini sangat jelas, ayat ini merupakan terdapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ya bagi dia yang mengaku seorang muslim, seorang muslimah, maka hendaklah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 23. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 123. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'budhu wa tawakkal 'alaih." Maka sembahlah kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah. Sembahlah oleh kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya, dan bertawakallah kepadanya. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah sebutkan ya dalam Al-Qur'an ya banyak sekali berbagai ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang berkaitan dengan tawakal ini. Nah, maka hendaklah seorang muslim ya dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang dilakukan jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala.